Ya, kita masuk pertemuan hari ini di pertemuan materi ketiga dengan pembahasan definisi dan hakikat negara. Tiga satu. Ya, yang udah punya buku halaman 31 ya. Jadi Bapak tes nanti dari sini Pak? Dari Ujian. iya. Dari halaman pertama ya. TS UAS dari sini juga ya Pak? Iya. Apa Definisi dan hakikat negara. Jadi apa itu negara? Seperti sudah saya jelaskan pada minggu sebelumnya, itu sekumpulan orang. Udah saya jelaskan minggu yang lalu. Sekumpulan orang memiliki aktivitas kehidupan bernegara. Ya, ada sistem pemerintahannya. Sistem pemerintahannya apa gini? Maksudnya ada yang mengendalikan mereka, ada yang ditakuti mereka, yang dipatuhi mereka, ada aturan yang menjaga mereka. Itu bisa dikatakan sebagai suatu negara. Ya, dan anggotanya itu harus ada jumlah tertentu yang ditentukan. Saya lupa berapa ratus orang gitu. Ya, karena seperti kita tahu kalau negara terkecil itu adalah Vatikan. Vatikan. Negara terkecil Vatikan. Vatikan itu enggak. Roma negara, Roma Italia. Vatikan negara, bukan kota. Jadi kalau kalian kira Vatikan itu kota, salah. Vatikan itu negara. Negara dalam negara. Tapi itu kan di bawah naungan Roma. Enggak. Dia berdiri sendiri. Dia negara yang merdeka. Vatikan. Ya, dia negara merdeka yang terkecil. Mana wilayahnya? Hanya sebatas Gereja Vatikan wilayahnya. Selebihnya tanah Roma. Ya. Jadi kalau kalian pikir perbatasan negara seperti negara-negara kita, ya, yang jelas ada poskonya segala macam. Ya, kalian cek aja di YouTube. Ya. Belanda Belgia perbatasan negaranya konyol. Apa? Garis tambah plus. Kalian boleh lihat plus, bahkan ada satu rumah yang setengah di Belgia, setengah di Belanda. Ya, nggak ada tembok pembatas. Biasanya yang tembok-tembok pembatas itu hanya negara-negara konflik, negara-negara yang rentan konflik. Ya, Korea Utara, Korea Selatan dulu satu Republik Korea, Republic of the Korea. Ya, karena ulah campur tangan Amerika pecah jadi Korea Selatan, Korea Utara. Itu tahun 1926 atau 46. Ya. Sekarang Korea Utara berdiri sendiri, Korea Selatan berdiri sendiri. Korea Selatan kita bisa lihat full bisa terbuka, apa yang ada dan terjadi Korea Selatan. Korea Utara sangat amat tertutup. Kim Jong-un Pak. Hah? Kim Jong-un Presiden Iya. Korea Utara. Itu tertutup sekali. Kalian boleh cek. Nggak ada. Jadi kalau kalian jalan-jalan ke Korea Utara, kalian bawa HP semahal apapun, itu nggak guna di sana. Nggak ada sinyal di sana. Sinyal hanya ada di kantor Kim Jong-un sama di kantor pertahanan. Gunanya apa? Supaya saat Kim Jong-un memerintahkan peluncuran rudal langsung terlaksana. Selebihnya nggak bisa. Oh Pak, saya bisa ngehack jaringan internet, silahkan. Kalian pergi ke Korea Utara,
Kalian duduk di sekitar Kementerian Pertahanannya, kalian hack, pasti kalian ditangkap. Mereka lebih canggih daripada yang kalian pikirkan. Ya, bahkan jaraknya misalnya 10 meter aja dia tahu kalian menghack itu di mana posisi kalian. Makanya negara paling aman. Bahkan Amerika itu sangat dibilang tidak berani untuk menyerang Korea Utara. Karena apa? Karena nggak tahu kekuatannya gimana. Ya, Amerika ini menyerang kalau sudah tahu kekuatan lawan. Ya, dia akan menyerang kalau sudah tahu kekuatan lawan yang dia pikir itu akan menang atau minimal imbang. Kalau imbang, Amerika bisa cara-cara licik, adu domba di dalam. Itu yang terjadi di Afghanistan. Ya. Afghanistan itu dulu dipegang lama oleh Amerika karena adu domba dari dalam. Karena waktu diserang mereka kuat, adu domba dari dalam, pecahkan di dalam, ya, pecahkan di dalam, baru enak nyerang. Berhasil Amerika menduduki. 2019 semalam atau 2018 itu Afghanistan berhasil mengambil alih lagi negaranya dan mengusir Amerika. Ya, sementara Amerika lari, banyak tank atau segala macamnya tinggal. Itu nggak bisa. Selagi Afghanistan itu masih disusupi sama Taliban, nggak bisa. Kita jangan berpikir Taliban itu kelompok teroris. Taliban itu adalah penduduk asli Afghanistan. Jadi kalau dia menyerang, karena dia ingin mengambil alih negaranya, mengambil alih tanah nenek moyangnya. Jadi kita jangan mau dibodoh-bodohin media yang produk Amerika. Taliban kejam, Taliban membunuh apa segala macam. Lihat saat Taliban memimpin 2 tahun yang lalu, dia bilang kepada seluruh Afghanistan, warga negara Afghanistan, kami tidak memerangi saudara. Ya, kami hanya mengusir Amerika dari tanah kita. Silakan kalian kembali ke rumah kalian masing-masing, kami tidak akan apa-apakan. Tapi masyarakat sudah ada yang terprovokasi dengan apa yang dibilang oleh Amerika. Mereka percaya dengan apa yang disampaikan oleh Amerika, bahwa Taliban is teroris. Ya. Sama kayak apa? Amerika penduduk aslinya lupa saya namanya. Lihat, sekarang penduduk asli Amerika, suku apa itu kan sudah hampir punah daripada Amerika. Iya, suku-suku pedalamannya itu memang asli. Saya lupa, nanti saya coba cari ya. Itu memang udah hampir punah. Bahkan sekarang sudah ada perintah untuk membumi hanguskan mereka. Itulah Amerika. Jadi Amerika itu sekarang diduduki oleh 99% pendatang. Jadi kalau dibilang Amerika itu ada kelompok kulit putih, salah. Amerika penduduk aslinya ada kelompok kulit hitam, negro. Ya. Saya ada dengar beberapa minggu yang lalu memang mau pemusnahan kaum penduduk asli Amerika. Sama kayak di apa? Di Vietnam. Vietnam atau apa tuh? Di Filipina ya. Yang pemusnahan juga kelompok Muslim di sana. Ya, itu hasil propaganda Amerika. Karena dia negara superpower. Dia kalau menyerang langsung, resiko ada perlawanan dari dalam. Makanya adu domba dulu.
Indonesia berhasil dia buat Timor Leste. Ya. Siapa yang lakukan memang bukan dia langsung, tapi bonekanya Australia. Portugal. Ya, tapi yang ngadu domba Australia bukan Portugal. Yang ngadu domba Australia. Kalian bukan Indonesia. Ya. Indonesia mengumumkan kemerdekaan 17 Agustus 1945. Saat itu kalian masih dijajah Portugis. Di mana kalian Indonesianya? Catatan sejarah kelam masa lalu dibangkitkan. Memang dulu wilayah Indonesia 17 Agustus merdeka. Tapi di wilayah Papua itu memang belum merdeka karena Papua tidak pernah dijajah Belanda. Ya, Pulau Papua mereka dijajah Portugis atau Portugal. Ya. Memang beda pada saat itu. Kekecewaan itu juga yang saya pikir agak sedikit wajar. Ya, kenapa? Karena saat mereka masih berperang, ibu kota negara sudah mengumumkan kemerdekaan, bukan membantu menyelesaikan peperangan di sini. Ya. Tapi sekarang pun lagi heboh lagi, ya, OPM, Operasi Papua Merdeka. Ya, itu juga akal-akalan Amerika, Australia. Ya, tapi mereka nggak ingat seperti saya bilang. Ya, putusan setelah Timor Leste keluar dari Indonesia itu ada catatan dari Dewan Keamanan PBB bahwa Timor Leste adalah wilayah negara Indonesia terakhir yang dapat merdeka. Jadi gimana pun orang mau memperjuangkan ke PBB untuk memerdekakan Papua itu nggak bisa. Ya. Tinggal gimana kita masyarakat Indonesia lain, Jawa, Sumatera apa, merangkul mereka saudara-saudara kita yang dari Papua. Ya. Jangan nanti kalian ketemu di Facebook, oh ternyata dari Papua, kalian blokir, kalian hapus pertemanan. Bangun komunikasi yang sejuk. Ya. Hati-hati, sekarang lagi gencar. Bahkan masyarakat mahasiswa Papua yang ada di Jawa beberapa hari yang lalu atau ada demo minta Papua merdeka. Bayangkan pembangunan yang dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi yang sudah sangat besar di Papua, mereka mau merdeka. Besar kali, jalan udah mulus itu di Papua. Bahkan lebih mulus jalan di Papua daripada kita di beberapa putra daerahnya, pangin aja masuk ke putra daerah Jawa di sana. Jadi gini, migrasi Pak, transmigrasi untuk lepas Pak menurut saya. Papua, iya, enggak gini, iya Pak. Papua dia masyarakatnya itu enggak semuanya minta merdeka. Kalian bisa lihat video-video YouTube tentara Indonesia yang bertugas di Papua. Ya. Bahkan mereka welcome dengan TNI. Sangat berterima kasih dengan TNI. Yang jadi masalah kan bukan warga Papuanya, tapi warga-warga yang ada di pegunungan dan pedalaman Papua yang memiliki senjata. Nah, seperti itu Pak, pemerintah kita kurang cerdas Pak. Maksudnya bikin transmigrasi biar Papua itu habis, masuk orang Jawa ke sana. Iya, masalahnya gini. Kurang cerdas pemerintah kita Pak. Masalahnya yang terjadi. Jawa, orang Jawa sana maju itu Pak, Papua itu Pak. Orang Cina masuk situ Pak, lebih bagus lagi. Dari Cina lah, beda dari Cina ya. Mereka tuh tangannya lembut, nggak bisa bekerja keras. Beda lah. Bapak aku kerja keras. Iya kan Mbak, katanya lembut ya Mbak. Nggak bisa kerja keras. Nggak ada Cina nggak maju Bapak. Berbapak Kalau juga ada Cina Bapak ada handphone. tidak ada Cina, tidak ada ini. Yang cerita-cerita Cina, mahasiswa saya dulu Cina memang. Ya saya ngajar itu di Universitas Sutomo, full Cina.
sangat tidak nyaman. Bapaknya masih hilang. Kenapa? Bajunya you can see. Pak Japang dulu, Japang. Pak. Ya, itu memang asli. Mereka nggak malu, kenapa? Karena itu rumah mereka. Ya. Jadi saya sambil ngajar, sambil berzikir ya kan, supaya nggak hilaf. Ya. Jadi di sini juga ada ciri umum dari karakteristik negara. Yang pertama itu negara merupakan gabungan dari sejumlah kehidupan manusia. Ya. Jadi negara itu harus ada gabungan dari beberapa kelompok masyarakat, bukan satu kelompok masyarakat. Minimal 2 atau 3 harus ada di dalamnya. Ya. Baru bisa dikatakan sebagai negara. Jika tidak ada kelompok-kelompok masyarakat yang beraktivitas di wilayah itu, nggak bisa dikatakan sebagai negara. Ya. Maksudnya apa? Kalau ternyata yang tinggal di situ ya cuman terima nasib aja, ya, nggak ada upaya untuk membangun, nggak ada upaya untuk bekerja. Ya, orang toh alam sudah menyediakan, lapar ada banyak pohon buah, ya kan? Ada banyak pohon sayuran di hutan. Nah, itu yang nggak bisa, karena mereka nggak ada prinsip bahwa mereka adalah anggota negara, masyarakat negara. Jadi kalau yang dikatakan di sini harus ada masyarakat atau kelompok masyarakat, bahwa masyarakat atau kelompok masyarakat itu memang merasa bahwa mereka adalah anggota dari masyarakat negara itu. Ya, saya udah kasih contoh minggu lalu masalah sepadan dan ligitan. Ya. Udah dijual Ibu Megawati, Pak. Bukan dijual. Sudah. Bukan dijual. Kamu salah dapat kabar. Ya. Sepadan dan ligitan bukan dijual. Jadi hari itu ya, Sepadan dan ligitan itu adalah wilayah yang terlupakan. Ya, kenapa seperti itu? Karena mereka di wilayah pesisir pantai segala macam nggak ada bantuan dari pemerintah Indonesia. Dekat berbatasan juga dengan Malaysia. Malaysia tiap bulan atau tiap minggu itu ngasih sembako, ngasih uang, ngasih apa segala macam keperluan. Jadi saat ngasih yang dikasih pasti bertanya, ini dari mana? Ini dari Sultan di Malaysia. Ya, dikasih juga mata uang ringgit. Ya, saat terjadi perdebatan sidang di PBB, nggak ada yang mau ngalah ini Indonesia Malaysia, dua-duanya bilang ini wilayah mereka. Dipanggil warga setempat 5 orang, tanya mereka warga negara mana? Apa jawaban Sepadan dan Ligitan, masyarakat Sepadan dan Ligitan? Saya nggak tahu, saya wilayah negara mana. Poin pertama. Terus selama ini saya dihidupi atau dikasih makan oleh Sultan dari Malaysia, Raja dari Malaysia. Gimana PBB mau menyatakan milik Indonesia kalau yang ngasih makan Malaysia? Jadi menurutmu kira-kira yang pemimpinmu yang mana? Yang ngasih saya makan. Selesai. Ya. Untuk mengambil hati masyarakat, penuhi perutnya. Selesai. Ya. Jadi harus hati-hati. Makanya setelah itu lepas, Indonesia banyak merekrut tentara untuk ditaruh di perbatasan. Ya, kalau kalian nanti mau ngambil tentara, silakan ya, siap-siap diletak di perbatasan, daerah terpinggir atau terluar.
daerah terakhir Indonesia. Bisa jadi kalian dikirim ke Papua. Lebanon. Papua dulu. Ya. Jadi kalau prinsip tentara itu atau yang orang-orang yang ikut berperang, mereka lebih baik pulang nama daripada pulang dengan Nama. kekalahan. Lebanon nggak Papua? Lebanon negara. Lupa. Oke. Yang kedua itu negara eksis karena adanya ikatan jiwa antar manusia. Ya. Apa maksudnya? Bahwa antar kelompok masyarakat tadi, antar masyarakat tadi ada saling kepedulian. Ya. Bukan nanti mengajukan negara udah kelompok negaranya kecil, antara satu kelompok dan kelompok lain siapa lo siapa gua. Harus ada kesatuan pemikiran, saling membutuhkan, bangun kerjasama itu. Ya. Makanya nanti kalau misalnya kalian jadi polisi atau tentara ditugaskan di perbatasan, bangun komunikasi antar masyarakat. Jangan tunjukkan kalian tentara. Seperti apa yang ada di video-video YouTube tentara kita yang di Papua. Ya. Mereka nggak pernah jumpai masyarakat membawa senjata. Ya. Pakai baju tentara ya, karena itu memang kerjaan mereka. Mereka bagi sepatu, tas, buku, beras, Indomie, telur, segala macam. Tapi baju tentara pun diambil orang itu Pak, nggak boleh. Iya, itu yang kelompok-kelompok OPL. Bukan TNI gitu, bikin razia, nggak boleh warga sana pakai baju tentara. Itu Karena diduga jadi anggota OPM gitu Pak, yang pakai baju dinas itu. Iya. Jadi kebanyakan mereka sekarang pakai baju hijau aja, baju kaos hijau. Banyak itu saya bahkan kalau kalian mau nyumbang, tuh sumbang di sana. Papua membutuhkan. Hati-hati. Kita beli harga beras di sini bisa 10 sampai 15 per kilo. Di sana bisa 100.000. 60 sampai 100.000 harga beras. Kalian bayangkan. Ya. Kita beli bensin di sini 10.000, di sana 50.000. 50.000 1 liter. Orang itu usaha kan, kalau untuk anaknya sarjana orang itu usaha. Orang tuh mati-matian. Iya, soalnya ada di Aceh banyak orang Papua kan. Iya, dari saya. Sama kayak orang Aceh. Lihat di Aceh, masa jauh-jauh kita ke Aceh ya. SD digratiskan, SMP digratiskan, Iya. SMA digratiskan, Iya. kuliah Gratis. kalau yang putra putri daerah gratis, ya kan? Kalau yang nggak mau di sini, nggak mau kuliah di Aceh, misalnya dapat ke Jawa, dikasih beasiswa. Itu enaknya kalau punya KTP Aceh. Nah, setelah ini kalian sibuk cari calon suami Aceh, ya kan? Enggak juga Pak, karena Aceh tukang nikah. Iya susah. Kayaknya ya kalau tengok cewek dari Medan ke sana, mantau 7 kali. Iya Pak. Tapi cewek-cewek Aceh banyak yang kayak keturunan Arab. Karena kan ini. Saya pernah kenal. Hidupnya macam-macam lagi. Oke, orang Medan di sana insecure. Ada adik kelas saya yang sekarang notaris ngambil S3 di USU. Itu kalian cek aja, itu Aceh, Jessica Khairunisa. Itu mukanya macam Aceh ke Arab lah, dia Aceh. Ya, Aceh itu kan Ada yang penyanyi religi kita Puja Sarma, nah itu Aceh. Itu kalau itu mahasiswa saya di Cutnyadin, Cutnyadin Medan. Dia kuliah farmasi. pancing Bisa. Universitas Cutnyadin. Ya? Banyak yang saya kenal sih seperti itu. Tapi ada juga yang orang Aceh yang nggak seperti mereka, ada juga saya. Tapi nggak enak lah Pak. Ya nggak tahu karena ada kawan saya
kawan satu stambuk saya, si Friska Anggi Siregar, dia orang tebing tinggi, nikah sama orang Aceh, si Muslim. Sekarang dua-duanya udah dosen di Aceh. Makmur dia enak. Enaknya di sana kenapa dibilangnya? Kita nggak perlu capek-capek cari makan apa. Itu tiap minggu ada yang ngantar. Enak Pak. Nggak tahu lah, saya pemikiran orang kan beda-beda. Tiap minggu tuh ada yang ngantar beras, telur, indomie, udah lepas makan. Ya, tapi ada ini Pak, bahasa ya ada timbal balik. Ya, itu memang sih harusnya seperti itu. Tapi Aceh hanya kalau kita dia minjem sama kita nggak boleh minta. Tapi kalau dia minjem sama kita nggak boleh minta. Tapi kalau kita minjem sama dia, kita wajib bayar. Itu yang pernah saya sampaikan kepada kalian. Dimanapun kalian ketemu orang, gak ada makan siang gratis. Tahu-tahu orang ngajak kalian makan siang, gak ada yang gratis. Pasti ada tujuannya. Ada timbal balik. Nanti kamu sama anak saya. Hati-hati. Diajak, yuk kita makan. Di mana? Garuda. Oh, senang kali. Taunya setelah makan, ya saya ada rencana seperti ini. Barulah masuk. Udah kita makan sama dia dibayarinya, nggak enak nolak. Makanya hati-hati, itu saya bilang nggak ada makan siang yang gratis. Udah nggak kasih yang biasa kayak gitu Pak. Sampai ada timbal balik. Iya, memang harus ada. Itu saya bilang harus ada. Jadi kalau ada kawan kalian tiba-tiba baik antar jemput kuliah, itu pasti ada tujuan. Pasti ada tujuan, yang nggak mungkin dia buang-buang duit, buang-buang bensin, ngantar jemput kalian kuliah. Apalagi kalau rumahnya nggak searah, nggak masuk di akal. Ya kan? Kita bicara logika. Ya, nggak akan mungkin. Segala sesuatu itu harus ada timbal baliknya. Yang ketiga itu negara terdiri atas kesatuan yang meliputi bangsa-bangsa. Kalau dalam negara kita berarti itu suku bangsa. Ya, makanya kalau dari seluruh negara-negara besar seperti Amerika, Inggris, mereka sangat salut dengan Indonesia karena berbagai macam suku ada di Indonesia, tapi nggak pernah ribut. Dulu aja ribut di mana, Banten, Aceh juga Pak. Aceh, Banten, Papua. Ya, tapi sekarang udah damai. Lihat, kenapa hebatnya Indonesia merupakan negara yang memiliki bahasa daerah terbanyak. Ya, kalian jalan-jalan dari Aceh sampai Papua pasti bahasanya berbeda-beda. Ya. Indonesia juga pemilik pakaian daerah terbanyak di dunia. Ya. Kalau kata komika si Mongol, kita bisa lihat dari Aceh pakaian adatnya full tertutup, turun ke bawahnya hilang sampai lengan. Sampai Papua tinggal pakai koteka. Habis. Ya. Habis. Itu memang ya. Tapi nggak tahu ya kenapa konsep seperti itu. Masuk di akal saya dibilang si Mongol. Ya. Dari Aceh tertutup. Dari Aceh kan kalau nampil kan selalu full kan, pakaian daerah ya kan, full dari atas sampai bawah tertutup. Tangan-tangannya kalau bisa pakai sarung tangan segala macam. Ya. Dari Aceh masuk ke bawahnya ke Sumatera Utara udah setengah. Medan udah tinggal setengah. Tapi nggak semua Pakaian daerah saya bilang, bukan pakaian sehari-hari. Bila pakai cadar lagi. Ya. Aceh pakai cadar Pak. Papua lihat pakaian daerahnya, koteka, cuman ini sama bawah.
ya kan? Cuman atas sama bawah. Superman. Ah. Nah, jadi kalau kita lihat di sini juga ada beberapa pendapat ahli. Menurut Polanjas bahwa negara merupakan badan yang dominan. Jadi negara itu harus dominan, lebih dominan dari masyarakatnya, dari kelompok-kelompok masyarakat. Ya, itulah namanya negara itu bisa mengatur masyarakatnya, bisa mengatur kelompok masyarakatnya. Ya kan? Jangan pula lebih kuat kelompok masyarakatnya daripada negaranya. Ini terjadi seperti saya bilang tadi di Afghanistan. Lebih kuat kelompoknya daripada pemerintahan yang memegang saat itu, yang dibilang sebagai boneka Amerika. Taliban itu Pak ya? Enggak, Taliban penduduk asli, ada yang diserang Taliban. Itu boneka Amerika. Hah? Itu heboh tuh videonya di YouTube. Masa kalian nggak dapat, berarti kalian nyari di YouTube itu lain, karena nggak keluar video seperti itu. Kalau kalian udah pertama nyari perang di Timur Tengah, video-video Taliban segala macam itu muncul. Ya. Tapi kalau kalian pertama buka YouTube nyarinya kartun, ya yang munculnya kartun semua seterusnya. Yang dipromosikan yang kartun semua, tergantung apa yang kita cari. Ya. Kalau saya pernah nyari perang Timur Tengah, Palestina, keluar. Perang Rusia, Ukraina, keluar semua yang perang-perang di dunia ini. Memang keluar seperti itu. Nggak perlu kita cari lagi. Setiap hari kalau ada orang yang update, itu masuk. Ya. Kalau menurut Anthony Giddens bahwa negara itu merupakan badan yang kuat. Ya, sama. Tadi dominan, ini kuat. Iya, harus punya kekuatan. Kenapa harus punya kekuatan? Karena negara itu harus melindungi dirinya dan warga negaranya dari serangan luar. Ya. Angkatan bersenjata ya. Harus kuat. Kayak manapun dia mau membentuk pertahanan negaranya, silakan. Tapi dia harus betul-betul bisa menjamin negaranya aman, damai untuk ditinggali. Makanya kalau nggak aman untuk ditinggali, terjadi kabur seperti warga Israel yang kabur ke beberapa negara. Ya. Kabur ke Rusia, ternyata dikejar warga Rusia. Nggak boleh ada warga Israel yang tinggal di negara mereka. Nggak boleh ada pengungsi Israel yang tinggal di negara mereka. Itu video yang baru-baru viral beberapa hari ini. Kalau kalian lihat, di sweeping itu bandara, sampai di hotel-hotel sekitar bandara di sweeping. Lihat paspornya, kalau Israel suruh balik. Nggak ada tempat tinggal Israel di Rusia. Ya. Rusia, Cina adalah negara besar, termasuk negara, bisa dibilang negara adidaya, adik kuasa. Ya. Jepang lagi Pak. Mereka enggak, yang nonjol dua ini. Amerika Pak. Mereka adalah anti terhadap Amerika. Jadi Amerika deretannya Prancis, Inggris, Brazil, seperti itu. Tapi kata Rusia sama kata Cina ini negara komunis nih Pak. Ya, mereka bukan tiba-tiba mendukung Palestina, enggak. Pertama, kalau Rusia, setahu saya ya Rusia. Kenapa mendukung Palestina? Karena mereka mempunyai hubungan baik dengan negara-negara pendukung Palestina seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei. Mereka punya hubungan baik. Mereka juga punya hubungan baik dengan Arab Saudi, segala macam, Mesir. Nah, tapi kalau Cina, kenapa dia dukung Palestina, tidak mendukung Israel? Karena dia anti Amerika.
Itu satu-satunya alasan dia mendukung Palestina. Karena mereka anti dengan Amerika. Nih Cina dengan Amerika sama-sama bersaing untuk menjadi negara superpower. Ya, ekonomi sekarang udah dipegang Cina. Ya. Sama dengan juga Rusia. Sekarang kalian boleh lihat mata uang Rusia itu jauh melambung tinggi. Kenapa? Karena dia menyetop pasokan gas ke Eropa dan Amerika, ke negara-negara di Eropa dan Amerika, dan baru membuka kalau pembayarannya dengan mata uang Rusia. Jadi daya beli mata uang Rusia tinggi. Tapi maka Indonesia SDA-nya masih kaya loh, Pak. Kita yang kalau bisa diandalkan ya Freeport lah. Iya, Aceh juga Pak, gasnya masih tinggi tuh Pak SDA-nya Pak. Nggak bisa untuk diekspor. Maksudnya nggak bisa untuk menyediakan negara lain. Bukan nggak bisa Pak, ini kita masih kurang. Iya, itu makanya. Tapi kalau Eropa, Amerika itu mereka memakai gas itu hanya dua, dari Rusia dan dari Qatar. Ya. Saat Rusia sudah menyetop pasokan gas karena perang dengan Ukraina, ya, sekarang Qatar juga mengancam akan menutup jika Amerika terus menyerang Palestina. Makanya pelan-pelan Amerika sudah mau tarik kapal induknya. Daripada warganya di musim dingin kedinginan sampai mati, Nggak bisa masak-masak. nggak usah bilang masak. Penghangat ruangan nggak ada. Penghangat ruangan orang itu bukan dari listrik, dari gas. Bayangkan kalau akhir tahun mulai dari Oktober, November, Desember nggak ada gas sampai Januari, di sana musim salju, berhangat pakai apa? Menghangatkan badan pakai apa? Ya, makanya karena udah nggak dapat dari Rusia, ada ancaman dari Qatar, dah pelan-pelan mundur. Ya. Maka sekarang bisa dibilang kalau Amerika ini juga sudah terjepit, ya, terjepit posisinya. Dia ingin membantu Israel karena apa? Karena Israel memang negara bentukannya, memang Israel itu adalah negara bentukan dari Amerika. Ya, dulu dia mau diletak di Eropa, di Spanyol. Saat itu Spanyol masih dipegang oleh Andalusia. Itu kerajaan Islam terbesar di Spanyol. Jadi kalau kalian pikir negara-negara Eropa adalah Kristen, salah. Kalian boleh cek sejarah. Spanyol itu adalah mayoritas Islam dulu, Andalusia. Ditolak di Andalusia, mau masuk ke Timur Tengah, ke Palestina. Saat itu Palestina dipegang oleh Sultan Abdul Hamid II dari Turki. Saat Sultan Abdul Hamid yang memegang, dia menolak karena kalau Israel baru mau memukim di Palestina, dia nolak. Kenapa? Karena dia tahu otak Israel. Ada tuh videonya banyak di YouTube, di Snack, di TikTok banyak. Israel bukan mau bermukim, tapi mau membangun negara. Ya. Kenapa terakhir bisa masuk Israel ke Palestina? Itu saat Turki runtuh, ya. Turki dipegang oleh kelompok kaum ateis. Ya kan, sebelum Erdogan kan ateis yang megang, ya, sebelum Erdogan ini yang sekarang presidennya sekarang itu kelompok-kelompok ateis, pembenci Tuhan, pembenci agama.
karena gini Pak, maaf katanya maaf nih Pak, jalur Gaza diklaim sama Israel bahwasanya itu wilayah mereka. Makanya mereka sedang menyerang Palestina supaya Palestina menyerahkan jalur Gaza itu ke wilayah Israel. Ya, itulah yang terjadi. Tapi kan di catatan beberapa sejarah negara-negara sekitar bahwa jalur Gaza itu milik umat Islam. Ya, makanya Lebanon semua membantu. Ya, balik lagi tadi karena Abdul Hamid jatuh, kerajaannya jatuh, dia meninggal, kerajaan jatuh dipegang oleh kelompok ateis. Jadi Israel lepas karena Palestina lepas karena dipegang Turki lagi berperang, dipegang oleh Inggris. Nah, baca sejarah, setelah Turki melepas Palestina, Palestina dipegang oleh Inggris. Ya, Inggris pro Amerika. Jadi Amerika bilang, oh kalian sudah megang Palestina, kasih dong kelompok Israel masuk ke sana. Ya, masuk pertama di pemukiman kecil di Israel, di Palestina. Tapi apa yang dilakukan mereka? Mereka bukan menduduki. Mereka sama seperti Amerika, membumi hanguskan penduduk setempat. Ya. Penduduk setempat dibunuhi, ditembaki. Itu yang terjadi. Sampailah sekarang perangnya. Ya. Hakikat dari sebuah negara senantiasa sama, walau coraknya berbeda. Apa itu coraknya berbeda? Ya, negara kita dipegang oleh presiden, ada yang dipegang oleh parlementer. Ya, Amerika walaupun ada presidennya, tapi keputusan di parlementer. Ya, itu namanya negara parlementer. Jadi presiden hanya sebagai pelaksana tugas, enggak murni ngambil keputusan. Ya. Ada yang sistem kerajaan seperti Timur Tengah, Arab segala macam. Ada di Korea Utara. Korea Utara apa penyebutannya? Perdana Menteri. Presiden Korea Selatan. Iya, Korea Utara Presiden juga. Kong Jong Un Pak. Tapi mereka sistem parlementer, ya kan? Sistem keturunan. Jadi Korea Utara itu sistem dibuatnya macam sistem di Timur Tengah. Ya. Jadi kalau kalian lihat Arab Saudi, siapa raja Arab Saudi? Ya, keturunannya. Ya. Lihat, kalau kalian lihat itu raja Arab Saudi mulai dari yang memimpin pertama sampai sekarang itu punya garis keturunan lurus dari ayah. Ya. Harus punya garis lurus. Itulah kalau nggak salah saya keturunan Ali bin Abi Thalib. Dari Jepang juga lah berarti ya. Ya. Ya memang harus garis keturunan yang betul-betul lurus. Sama kayak Korea Utara. Nanti turun Kim Jong Un, anaknya. Tapi anaknya perempuan Pak, nggak bisa. Ada satu lagi. Tapi sekarang yang perempuan udah diangkat. Apa yang nggak bisa? Korea Utara itu negara milik Kim Jong Un. Bukan milik warga negara Korea Utara. Tapi rakyatnya nggak setuju Pak. Ya, coba aja bilang nggak setuju. Sedangkan pemilu, ya, kalau pemilu kan cuman Kim Jong Un dengan kotak kosong. Kalau ketahuan milih kotak kosong, hilang. Ini mau menentang putrinya naik, apa yang terjadi? Nggak bisa. Milih kotak kosong aja hilang. Kalian cek di internet, banyak yang hilang setelah pemilu. Itu mereka yang nggak ikut parade merayakan kemenangan Kim Jong Un. Sama kayak merayakan hari kematian keluarganya enggak? Iya. Harus
bersedih sedunia, apa senegara? Ya. Hari kematian ayahnya harus bersedih satu negara, enggak. Libur nasional harus bersedih, berkabung, nggak boleh ada tempat-tempat hiburan yang buka. Kalau ketahuan tempat hiburan yang buka, ditahan. Ya, kalau kalian pikir di sana enak, ya silakan. Tes 3 hari aja kalian tinggal di sana. Kalau nggak stres kan, karena banyak juga ternyata orang-orang Korea Utara yang nyebrang ke Korea Selatan melalui pagar perbatasan. Ya. Kalau ketahuan mati, makanya banyak juga yang berhasil. Iya. Ya. Pindah mereka dari perbatasan, loncat, Korea Selatan nerima, nggak ditembak. Ya. Itu kan pagar perbatasannya kan tinggi, temboknya tinggi. Kayak mana cara kita melewatinya lah, pandai-pandai lah. Ya. Jadi harus kalau dalam memimpin suatu negara harus memang punya power, kekuatan, minimal dapat mengendalikan negaranya. Itulah benar yang dilakukan Kim Jong Un. Dalam segi ilmunya ya, dalam segi pelaksanaan pemerintahnya ya, dia bisa mengendalikan warga negara masyarakatnya, itu benar. Tapi kalau dari segi hak asasi manusia kita bicara lain. Kita nggak bicarakan di sini. Ya, kalau ada yang bilang, "Oh Pak, itu melanggar HAM," ya itu urusan. Coba kalau berani tuntut ke HAM internasional, Mahkamah HAM internasional. Kalau nggak tiba-tiba kalian juga hilang. Ya. Lihat yang Menteri Kim Jong Un masih saudaranya, ya, ketahuan korupsi, diajaknya pura-pura jalan, rupanya jalan yang tempat saudaranya itu bisa terbuka, di bawahnya kolam buaya. Ya. Saudaranya sendiri aja dilakukannya seperti itu. Konon yang warga negara masyarakat yang nggak punya hubungan saudara, itu viral tuh videonya. Yang saudaranya yang menteri ketahuan korupsi, pura-pura dibawanya ke suatu parade upacara, tiba-tiba lantainya terbuka, di bawahnya kolam buaya, hilang. Ya. Pelanggaran HAM, silakan kalau bisa bilang pelanggaran HAM. Siapa berani? Ya, Mahkamah HAM internasional pun tidak berani, karena mereka negara yang tertutup, nggak bisa dikorek apa-apa dari dalamnya. Ya, jadi dalam mendisiplinkan warga negaranya, cocok seorang kepala negara itu menjatuhkan hukuman. Hukuman tergantung apa yang rasanya cocok bagi dia terhadap warga negaranya, bukan hukuman yang rasanya cocok berdasarkan penilaian dunia internasional. Orang itu biasanya hubungan pancung orang itu. Sama kayak di Indonesia. Heboh semalam yang waktu Bapak Presiden Jokowi menghukum mati bandar-bandar teroris yang ada 7 orang. 7 orang ya kalau nggak salah saya. Yang ada dari Afrika, yang ada yang viral, siapa yang gembong narkotika terbesar? Alah lupa saya namanya. Yang matinya senyum, yang ditembak minta matanya nggak ditutup, Freddy Budiman. Ya, itu enaknya orang yang sudah tahu kapan tanggal kematiannya. Nah, bahagianya hidup seperti itu. Kenapa? Bayangkan, dia sudah tahu tanggal kematiannya, apa yang dilakukannya? Dia memperbaiki diri, sholat, khatam 1 hari 7 kali. Bayangkan kita 1 hari aja nggak bisa sekali, dia 7 kali. Ya, saat dieksekusi dia minta tangannya tidak diikat, matanya tidak ditutup. Saya tidak akan lari, katanya. Saya ingin melihat dosa-dosa saya di masa lalu.
kesaksian jaksa yang ada di tempat saat ditembak, dia sudah baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu aroma harum kemana-mana. Bayangkan gembong teroris, gembong narkoba, penjahat kelas kakap, pembunuh nomor 1 di Indonesia, ya kan? Narkoba kan, tapi matinya indah, wangi, dia meninggal dalam keadaan tersenyum. Saat jaksa mengangkat peti matinya seperti membawa kapas. Bayangkan badannya besar, bisa seperti membawa kapas. Itu saya bilang indahnya sudah tahu tanggal kematian. Kalau kita gini nggak tahu tanggal kematian kapan, ya. Ya misalnya ini sehat-sehat, maaf kata, entah besok, lusa, minggu depan terjadi sesuatu kan kita nggak tahu. Tapi itulah dari segi penjatuhan hukuman tergantung apa yang wajar di negaranya. Ya. Kalau korupsi kayak mana Pak? Apa hukum mati aja? Jangan. Terlalu enak korupsi dihukum mati. Terlalu enak. Jadi hukumannya apa? Listrik. Miskinkan aja? Enggak. Miskinkan aja. Miskinkan semiskin-miskinnya. Ya nggak bisa lah Pak, karena maaf kata kan orang yang korupsi ini kan tentu maaf kata udah punya senjata ya Pak. Satu, ya kan Pak, maafin Pak. Buku tabungannya didabelkan ya, kan itu. Bikinnya Jangan salah. rangkap 2. Jangan salah. Satu untuk dia, satu untuk istrinya. Jangan salah. PDI, Ah. Pak. Contohnya PDI. Jangan salah. Gini ya. Saya bilang, kalau penelusuran KPK itu bukan hanya rekening si tersangka, tapi seluruh rekening yang masih ada hubungan keluarga dekat maupun keluarga jauh dari tersangka. Semua rekening ya Pak. Semua. Makanya hati-hati kalau kalian punya saudara pejabat. Kalau maaf kata terlibat sesuatu kasus korupsi, ya kalian juga akan diperiksa. Rekening juga kalian harus dilaporkan. Ya, itu terjadi di jaksa yang di Deli Serdang. Jaksa yang kasus Gayus. Gayus Tambunan. Gayus Tambunan, jaksanya kan orang Deli Serdang, Pakam. Itu saat dinyatakan bahwa dia nerima uang dari Gayus Tambunan, rumahnya yang di Pakam itu disegel. Truk. Habis. Tabungan semua di stop. Istrinya titip sama mertua. Jadi tabungan istrinya nggak diperiksa juga Pak? Di stop, diblokir, ditarik semua. Kemana uangnya jangan ditanya. Ya. Ya, kalau ditanya kemana uangnya, itu panjang lagi nanti. Udah sampai ke Indomaret, banyak sambulan. Ntar ke showroom mobil ya kan. Nah, makanya nggak bisa. Sampai sekarang pun sudah pernah juga dibahas, itu sudah pernah didebatkan juga. Uang-uang hasil sitaan korupsi segala macam kemana? Nggak bisa. Uang kan nggak dimusnahkan. Kalau narkotika kedapatan kan dimusnahkan, dibakar, diapa, ya kan? Tapi kalau uang kan nggak mungkin dibakar, ya kan? Masa uang dibakar melanggar undang-undang dong? Karena ada aturannya. Kita tidak boleh membakar uang. 5 tahun. Ya, hukumannya 5 tahun. Jadi kalau ada uang kalian kena rayap, kalian potong aja yang nggak ada rayapnya, stop, buang yang ada rayapnya, dah kalian tukar ke BI, bisa full. Full ditukar. Dibayar setengah kan gitu kan? Enggak, full. Kenapa saya tahu? Karena tetangga saya meninggal, anaknya beres-beres rumahnya, karena bapak udah meninggal, beres-beres rumahnya. Di bawah tempat tidurnya ada segepok uang 100, tinggal setengah. Tetap dia segepok, tapi tinggal yang setengah lagi habis. Dibawa ke BI, coba tanya ini bisa diapakan, dicek orang tuh nomor serinya, ya betul nomor serinya belum ada balik ke BI. Udah diganti, tetap satu gepok uang 100. Full.
Dan kalau ada uang seperti itu ya udah nggak apa-apa, tukaran aja. Emang ya betul full. Uang koyak namanya Pak. Mau kayak manapun koyaknya nggak ada setengah apa segala macam silakan. Itu banyak Pak. Maaf Pak. Di pajak melati itu. Nah, uang koyak. Iya. Karena kalau gini, kalau di Pedagang keliling. kalau di BI itu, di BI Kota Medan nih ya, yang di Lapangan Merdeka, itu kalau penukaran umum itu setiap hari Kamis pagi. Jadi kalau kalian ada uang koyak segala macam, itu Kamis pagi kalian ke situ, itu udah ada tuh mobilnya, kalian bisa tukar. Atau kalau kalian ketemu mobilnya di jalan, mobil Bank Indonesia, kalian bisa tukar di situ. Di dalamnya nggak bisa langsung Pak. Ke dalamnya kalau jumlah yang besar. Tapi kalau kalian cuman 100.000, 200.000, kalian mau ngantri di dalam ngapain? 2.000 Pak. 2.000 pula lagi. 2.000. 2004 maksudnya Pak. Kalau uang 2.000 kalian koyak ya, maaf kata bukan menyarankan kalian yang buruk. Kalian bisa masukkan ke misalnya ke kotak infak masjid atau musola. Maaf kata ya, bukan maksudnya buruk. Karena orang masjid atau musola pasti nyetor ke bank. Bank tidak boleh nolak duit. Bisa, aman. Jadi daripada kalian bingung, Pak ada uang 10.000 Pak, hilang Pak 5 senti aja, udah masukkan aja kotak infak, nggak apa-apa. Mereka setor ke bank. Daripada sama kalian nggak berguna juga, masuk tong sampah. Ya, tapi saya bukan menyarankan yang nggak bagus ya, bukan mesti kalian berinfak itu uang koyak, bukan. Ya, nanti kalian pikir pula nih Pak Adri nyarankan berinfak pakai uang koyak katanya. Dah, lain lagi. Hah? Pakai uang kuno. Uang kuno apa juga bisa ditukar di Bank Indonesia. Selama masih ada nilai. Bahkan kalau uang kuno pun jangan diinfakkan. Itu nilainya tinggi. Ya? Uang kuno, perangko kuno. Saya ada perangko kuno. Perangko tahun 1920 saya ada. Kenapa saya ada? Karena kakek saya dulu wartawan di analisa. Jadi asal dapat kiriman surat atau ngirim surat, kalau dapat kiriman surat dibukanya perangkonya, simpan. Ada dari tahun 20-an ada. Itu memiliki nilai tertinggi. Bayangkan sekarang kalau ada yang misalnya nikah, maharnya ada angka 1 rupiahnya. Yang ikuti tanggal misalnya 2023 berarti ada 3 rupiah. Di mana nyari 3 rupiah? Uang kuno ada. Karena ada kayak gitu kan, yang ceweknya minta sesuai tanggal Mas katanya. Oh itu Betawi Pak, Betawi. Nah, kadang pun ada yang orang-orang kita pun yang mau ada gaya-gaya bisa difoto ditaruh di Instagram, ini mahar dari calon suamiku. Suami kalian bisa nggak nyari seperti ini? Nyari seperti ini, lihatlah perjuangannya katanya, mencari uang 1 rupiah. Ya, itu selama masih apa? Iya. Tapi kalau uang kalian ada uang, misalnya ada uang kakek kalian dibawa kolong tempat tidur, dimakan rayap, udah bawa ke BI. Bisa, saya jamin bisa. Saya pernah nukar uang paling jelek daripada yang uang layak dibelanjakan. Nah, Berapa lembar Pak? banyak. Uang 2.000, 5.000, 10.000 itu ada 1 plastik besar. Saya disuruh masuk ke dalam, dihitung di dalam, karena kalau di mobil susah ngitungnya. Karena saya bawangnya nggak saya ikat. Saya taruh di asoy. Nah, kalau mau masuk ke dalam kayak gitu. Kalau banyak uang kalian taruh di asoy. Jadi kalian nggak mungkin di mobil. Suruh masuk ke dalam. Oleh dalam aja kan ngitungnya. Pak, kalau misalnya kan ini kan setelah 5 tahun sekali kan ganti uang, mata uang. Misalnya udah nggak berlaku lagi kayak mana tuh? Ditukar bisa. Kalau yang apa itu langsung ditukar. Kalau ini kan ada isu kalau mau redominasi nilai mata uang. Ya, apa itu? Penghilangan 3 digit di belakang angka. Kayak mata uang Malaysia lah, ringgit itu. Ya. Jadi kalau uang 1.000 sekarang berarti uang 1 rupiah. Uang 5.000 5 rupiah. Seperti itu. Katanya untuk
kan nilai mata uang rupiah di mata dunia, tapi masih dikaji juga oleh para pakar akuntan baik atau tidaknya dalam penerapan seperti ini. Kalau pemberlakuan uang baru itu mudah pelaksanaannya. Tapi kalau penggantian mata uang berarti kan artinya mata uang lama ditarik semua, masuk mata uang baru. Itu yang susah. Terjadi demon ya Pak ya? Bukan demon. Nanti tiba-tiba kita nggak dapat info nih, ya kan? Mau belanja, udah nggak laku kata orang nih. Tukar dulu. Ya, itu demon Pak. Nah, jadi malah susah. Makanya kemungkinan kalaupun pelaksanaan redenominasi mata uang itu per satu mata uang. Itu baiknya supaya apa? Supaya nggak jadi kekacauan. Ya, karena kalau dalam suatu negara menerapkan suatu aturan itu sifatnya itu memaksa, ya, menerapkan suatu peraturan perundang-undangan, menerapkan suatu aturan lainnya itu pasti memaksa. Nggak pernah ada negara membuat suatu peraturan perundang-undangan diskusi dulu dengan rakyat satu persatu, nggak ada kan? Jadi kita mau tidak mau harus menerima undang-undang itu karena sudah ditetapkan, ya kan? Sama kayak ini misalnya KUHP baru, kita kan nggak tahu gimana pembahasan KUHP baru itu, KUHP nasional. Kita juga nggak terlalu paham isinya, walaupun bisa di-download dari internet. Ya. Kemana kita mau bicara? Paling bisa ke wakil-wakil rakyat, mereka yang nanti sampaikan ketika rapat. Tapi kalau enggak ya nggak bisa apa-apa, ya kan? Terima. Kalau nanti ada pasal yang menyalah, gugat, selesai. Makanya sekarang KUHP kan sudah ditetapkan untuk berlaku secara nasional, tapi pemberlakuannya 2026, 3 tahun yang akan datang. Makanya kalau kita sekarang belajar, nanti kalian yang bingung nanti. Bingungnya kenapa? Ini belajar 3 tahun pakai KUHP lama loh, ya kan? KUHP Hindia Belanda. Tiba-tiba mau nyusun pakai KUHP baru, ya kan? Jadi saya sarankan, ya, ini saya sarankan, mau dilakukan silakan, enggak silakan. Kalian download aja itu KUHP nasional yang ada di internet, ya. Karena nanti kalian bakalan bingung. Kalian 3 tahun nih belajar pakai KUHP pidana Hindia Belanda, KUHP perdatanya Hindia Belanda. Tiba masuk jurusan mau nyusun, udah keluar, udah berlaku KUHP nasional baru. Nggak pernah dibaca ini. Kayak mana menggantikannya? Pasal dari undang-undang yang lama ke yang baru. Sementara yang KUHP nasional nggak pernah kita buka loh, nggak pernah kita baca. Kan jadi masalah. Makanya harus kalian download aja. Memang tuh agak tebal. Download dari Play Store. Di Google ada. Di Google ada. Kan download aja. Apa judulnya Pak? KUHP nasional. Bikin aja KUHP nasional. Nanti itu ada, kalian baca aja. Walaupun nanti kalian disuruh beli KUHP, ya nggak apa-apa, kalian beli juga. Karena kalian belajar untuk pakai KUHP, masih KUHP yang lama. Nah, tapi tetap kalian beli supaya nanti kalian nggak bingung. Jadi nanti di luar jam kuliah kalian baca-baca KUHP nasionalnya. Ya, inilah pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kita ketemu lagi di pekan yang akan datang di pertemuan keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.